Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang disusun oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Arma Wijaya, dan yang kedua Julfi Kwalepi, dan yang ketiga Muhammad Jalaluddin Al-Ayubi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu presentasi ini saya buka dengan saya sendiri. Yang pertama yaitu negasi ingkaran. Apa sih itu negasi ingkaran? Negasi ingkaran itu jika P adalah Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka ingkaran atau negasi dari pertanyaan P tersebut adalah P yaitu Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah, atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jika P di atas bernilai benar, true, maka ingkaran P kurung buka P kurung tutup adalah bernilai salah, pas. Dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh yang di bawah ini ya, P sama dengan komputer digital elektronik pertama dirakit pada abad ke-20. Dan yang kedua, P sama dengan komputer digital elektronik tidak dirakit pada abad ke-20. Tabel kebenarannya. Contoh lain sebagai berikut. P sama dengan Jakarta ibu kota Indonesia. P sama dengan Jakarta ibu kota Indonesia. Dan yang kedua yaitu konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi itu adalah suatu pertanyaan ya yang majemuk yang menggunakan penghubung dari garis miring N dengan notasi pada konjungsi P dan Q akan bernilai benar jika baik P maupun Q bernilai benar. Jika salah satunya kurung buka atau keduanya kurung tutup bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Sebagai contoh di bawah ini, P.2 pahmi makan nasi, dan yang kedua Q.2 pahmi minum kopi, maka P dan Q.2 pahmi makan nasi dan minum kopi. Sebagai tabel kebenaran di bawah ini. Yang ketiga yaitu disjungsi. Apa sih itu disjungsi? Disjungsi itu adalah pertanyaan majemuk yang menggunakan penghubung atau garis miring OR dengan notasi Pi. Kalimat disjungsi dapat mempunyai dua arti, yaitu sebagai berikut ya. Inclusive OR garis miring Pi, yaitu jika P benar atau Q benar atau keduanya true, kurung buka, keduanya benar, kurung tutup. Sebagai contoh di bawah ini ya. P sama dengan Blaise Pascal menemukan mesin hitung, Q sama dengan Taufik Hidayat pandai bermain bulu tangkis. P sama dengan Blaise Pascal menemukan mesin hitung atau Taufik Hidayat pandai bermain bulu tangkis. Tabel kebenarannya sebagai berikut ya, bisa dilihat teman-teman yang di bawah ini. Contoh lain, P sama dengan Tommy ingin membeli sepatu. Q sama dengan Tommy ingin membeli baju. Q sama dengan Tommy ingin membeli sepatu atau baju. Contoh lain sebagai berikut. P sama dengan tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++. Dan sementara yang Q sama dengan tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa Java. P dan Q sama dengan tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Contoh lain sebagai berikut ya. P.27 adalah bilangan prima, dan yang Q.27 adalah bilangan ganjil. P dan Q.27 adalah bilangan prima atau ganjil. Benar bahwa 7 bisa dikatakan bilangan prima sekaligus bilangan ganjil. Jadi eksklusif OR yaitu jika P atau Q benar tetapi tidak keduanya. Contoh di bawah ini sebagai berikut. P, saya lahir di Jakarta ya. Q sama dengan saya lahir di Bandung. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Jalaluddin Al-Ayubi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Akmal. Sebelumnya saya minta maaf jika saya kurang terdengar. Di rumah saya sedang hujan soalnya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Jalaluddin Al-Ayubi. Saya di sini akan meneruskan materi presentasi yang sudah dipresentasikan oleh Mas Akmal. Jadi P or Q sama dengan saya lahir di Jakarta atau di Bandung, tapi tidak keduanya. Untuk tabel kebenarannya ada di bawah ini. Bisa dilihat. Lalu perhatikan bahwa P dan Q
berarti P benar atau Q benar, tapi tidak dua-duanya benar. Contoh lain, P, saya akan melihat pertandingan bola di TV. Q, saya akan melihat pertandingan bola di lapangan. P or Q, saya akan melihat pertandingan bola di TV atau di lapangan. Hanya salah satu dari dua kalimat penyusunnya yang boleh bernilai benar, yaitu jika saya akan melihat pertandingan sepak bola di TV saja atau di lapangan saja, tetapi tidak keduanya. Lanjut. 4. Implikasi. Misalkan ada dua pertanyaan P dan Q untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar akan menjadikan Q bernilai benar juga. Diletakkan kata jika sebelum pernyataan pertama, lalu diletakkan kata maka sebelum pernyataan kedua, sehingga didapatkan suatu pernyataan majemuk yang disebut dengan implikasi, atau pernyataan bersyarat, kondisional, atau hipotetikal dengan notasi tanda panah. Notasi P tanda panah Q dapat dibaca jika P maka Q, atau jika P Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q, atau dalam kurung situation condition. Lanjutnya Q syarat perlu untuk P atau necessary condition. Lanjut. Contoh, P bunga mawar berwarna merah. Q sama dengan manusia memiliki rambut. P implikasi Q, jika bunga mawar berwarna merah, maka manusia memiliki rambut. Oke, kita lihat di tabel kebenarannya. P, Q, dan atau hasilnya P implikasi Q. Jika P adalah benar, lalu Q adalah benar, maka implikasinya adalah benar. Lalu jika P adalah benar, lalu Q-nya adalah salah, maka implikasinya adalah salah. Karena kenapa? Karena B, Q sama dengan salah. Contoh lain, P sama dengan nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih. Q sama dengan Anda mendapat nilai A. P implikasi Q, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapat nilai A. Contoh lain, P sama dengan Pak Ali adalah seorang haji. Lalu Q, Pak Ali adalah seorang muslim. P implikasi Q, jika Pak Ali adalah seorang haji, maka pastilah dia seorang muslim. Lanjut. 5. B implikasi. B implikasi atau B kondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pertanyaan P dan Q yang dinyatakan dengan notasi P tanda panah dua arah Q yang bernilai sama dengan P tanda panah Q. Dalam kurung Q tanda panah P, sehingga dapat dibaca P jika dan hanya jika Q, atau P bila dan hanya bila Q. B implikasi dua pertanyaan hanya akan bernilai benar jika implikasi kedua kalimat penyusunnya sama-sama benar. Contoh, P sama dengan saya pergi ke puncak. Q, mobil berada di rumah. P implikasi Q sama dengan saya pergi ke puncak jika dan hanya jika mobil berada di rumah. Kita lihat tabel kebenarannya. Kalau kita lihat P adalah benar, Q adalah benar, maka B implikasinya adalah benar. Lalu jika kita lihat P adalah benar, Q adalah salah, maka B implikasinya adalah salah. Karena B implikasi adalah ketika benar ketemu benar atau salah ketemu salah. Lanjut. Contoh lain, saya selalu menyatakan kebenaran. Q, ada emas di pulau ini. P, B implikasi Q, jika dan jika hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran, maka ada emas di pulau ini. Contoh lain, P, dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus. Lalu Q, dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. P, B implikasi Q, dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus. Jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Zulfi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk menghindari perbedaan konotasi dan keganjilan arti dalam menerjemahkan simbol-simbol logika, maka dalam matematika tidak disyaratkan adanya hubungan antara kedua kalimat penyusunnya. Kebenaran suatu kalimat berimplikasi semata-mata hanya tergantung pada nilai kebenaran kalimat penyusunnya. Karena itu digunakan tabel kebenaran penghubung. Jika P dan Q adalah kalimat-kalimat di mana P sama dengan true atau benar dan S sama dengan false atau salah, maka untuk N variabel P, Q, dan seterusnya, maka tabel kebenaran memuat 2N kuadrat baris. 2 pangkat N baris. Selanjutnya, ingkaran negasi suatu pernyataan. Ingkaran negasi suatu pernyataan bisa dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya 1. Negasi suatu konjungsi. Contoh, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya yaitu P dan Q bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Oleh karena itu, negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen. Selanjutnya. Jadi negasi adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Di sini berlaku hukum De Morgan, yaitu negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P or negasi Q. Negasi suatu disjungsi. Contoh,
Fahmi makan nasi atau minum kopi. Suatu disjungsi akan bernilai salah hanya jika kedua komponen penyusunnya bernilai salah. Selain itu benar. Oleh karena itu, negasi dari kalimat di atas adalah tidak benar bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi. Atau dapat juga dikatakan, Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Di sini berlaku hukum De Morgan, yaitu negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Yang ketiga, negasi suatu implikasi. Contoh, jika hari hujan, maka Adi membawa payung. Untuk memperoleh negasi dari pernyataan di atas, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi, kemudian dinegasikan, yaitu P tanda panah Q sama dengan negasi P atau Q. Maka negasinya negasi P tanda panah Q sama dengan negasi P atau Q sama dengan P dan negasi Q. Selanjutnya, yang keempat, negasi suatu biimplikasi. Biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinotasikan dengan P tanda panah 2Q sama dengan P biimplikasi Q dan Q biimplikasi P. Sehingga negasi P tanda panah 2Q sama dengan negasi dalam kurung P biimplikasi Q tutup kurung dan dalam kurung Q biimplikasi P sama dengan negasi biimplikasi P atau Q tutup kurung dan dalam kurung negasi Q atau P tutup kurung sama dengan negasi dalam kurung negasi P atau Q tutup kurung atau negasi dalam kurung negasi Q atau P tutup kurung. Jadi negasi P tanda panah Q sama dengan P dan negasi Q tutup kurung atau Q dan negasi P. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.